Dan subuh kali ini insya Allah disampaikan oleh Al-Ustaz Indra Firmansyah Nusarfawi dengan tema kajian menjalani hidup semudah bermain. Jadi menggalang sakinah tapi qulubikum ini liyazdadu imanan ma'imanihi walillahi mulkus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taz'alul hazna illa syai'un sahih. Qala bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah ditetapkan kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan jangan lupa terus bersolawat kepada Rasulullah sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Semoga kelak Allah kumpulkan kita semua satu surga bersama Rasulullah. Amin. Alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa pagi ini. Insya Allah kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik, menjalani hidup semudah bermain. Jadi cukup main-main tapi hidupnya lancar. Saya cerita dulu sebuah kisah ya Pak. Dulu waktu awal-awal hijrah 2017-2018, saya belajar sama Ustadz Luqmanul Hakim dan Ustadz Adi Pratama Narsindo. Saya yakin Bapak kenal Ustadz Luqmanul Hakim Pak, dari Pontianak. Beliau tuh kalau ke Jakarta dulu yang dikirim saya. Jadi kalau ke Jakarta dan saya ke Jakarta tanggal sekian ke tanggal sekian, saya nganterin Pak. Dulu belum terkenal. Kalau sekarang udah nggak kebagian. Yang nganterin udah banyak. Ada satu ketika Pak, mereka bawa rombongan jamaah umroh. Dulu belum punya travel umroh, belum punya. Jadi masih ikut ke travel umroh yang lain. Ya. Jadi ternyata sudah bawa satu rombongan, umrohnya naik Malaysia Airlines. Jadi transit dari Jakarta ke Malaysia itu. Alhamdulillah melihat tiketnya cuma sampai Malaysia. Baik. Jadi rombongan umroh ini udah bayar umroh, tapi tiket yang diberikan cuma sampai Malaysia Airlines sama tour travelnya ya nakal, surat travel nakal. Itu kan jamaah umrohnya udah pada teriak-teriak tuh ya, udah mulai ngomong carain ustadznya, padahal ustadz itu termasuk korban itu. Tapi dengan santainya Ustadz Adi Pratama Narsindo, saya manggilnya Bang En. Saya manggilnya Bang En karena saking akrabnya panggil Bang En. Tapi dengan santai dia bilang, Allah lagi bercanda sama saya. Padahal dalam posisi dekat ya udah puluhan orang marah-marah yang umrohnya cuma sampai Malaysia padahal udah bayar. Lalu setelah dia bilang Allah lagi bercanda sama saya, lalu dia sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat terbersit sebuah nama. Padahal nama itu nama yang teringat sama dia. Dia belum pernah bisnis sekarang Pak sama orang. Bisnis gak pernah, pinjam duit gak pernah, cuma sekedar berteman aja. Tapi karena terbersit sebuah nama, setelah sholat di telepon terjadi percakapan singkat, nanya-nanya, dijawab, lalu dia bilang, tenang Bang, pakai duit saya dulu, ditransfer 500 juta. Ya kan 50 orang Pak. 50 orang kali berapa? 50, enggak nyampe 50 orang lah. Anggaplah waktu itu ya, tahun 2018 berapa orang kira-kira? Anggaplah 20 juta lah gitu, anggap 25 juta ya, 20 orang rombongannya berapa? 500 juta. Jadi ditransfer 500 juta, jamaah ditenangkan, suruh nginep dulu 1 malam. Lalu proses tiket, di umrohnya jalan. Berangkat umroh, pulang umroh, diproses tour and travel. Proses hukum, duitnya kembali, selesai. Ternyata hidup semudah bercanda. Pernah nggak menghadapi masalah lalu kita respon dengan Allah lagi bercanda?
Dan ternyata yang bilang hidup ini cuma bercanda kan Allah juga ya. Allah bilang di banyak ayat, salah satunya surat 6 ayat 32. Surat 6 32. Salah satunya di sini. 6:32. Mantap, yang mau baca 32. Iya betul. Dan kehidupan dunia ini hanya permainan dan sia-sia. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya. Allah bilang wamal hayatud dunya illa la'ibun. Ini yang pertama disebutkan. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini cuma la'ibun, main-main aja. Ya. Jadi hidup di dunia ini nggak usah serius-serius, Pak. Orang cuma main-main, ya kan? Ya. Yang kedua adalah walahun dan bercanda aja. Jadi hari ini kalau yang menghadapi dunia ya memang nggak usah diajak terlalu serius, karena Allah yang bilang bahwa hidup ini cuma main-main dan bercanda. Cuma kita kan terlalu serius ya Pak ya. Sekarang ini deh, Bapak bercanda sama Pak Eri, lalu Pak Eri nanggapinnya serius. Bapak gimana responnya? Kesel lah kira-kira. Ya kan? Orang cuma bercanda ditanggapin serius. Giliran saya serius ditanggapi bercanda, kesel nggak Bapak? Kesel. Kalau urusan dunia kata Allah bercanda aja, main-main aja. Tapi kalau urusan akhirat, wala darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kalau akhirat harus serius. Ini yang harus kita balik juga. Hari ini kan terbalik ya, giliran dunia serius banget, tapi giliran akhirat bercanda. Jadi kini mindsetnya harus dibalik. Caranya bagaimana? Inilah yang akan kita pelajari sama-sama. Maka saking kita terlalu seriusnya sama dunia, ada satu teguran dari Allah buat kita. Ada di surat 39 ayat 53. Ya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini teguran dari Allah itu. Kul, kasih tahu, sampaikan. Ya ibadiyalladzina asrafu min anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Ini kalau bahasa kita gimana? Bahasa gaulnya kita. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kalau bahasa kita? Lebay. Nah ini. Wahai hamba-hambaku yang lebay. Gak punya duit, lebay. Diomongin orang, lebay. Kayak udah paling susah sedunia aja. Ya kan? Saya kemarin ketemu temen yang di mana di Jati Cempaka sana daerah Pondok Gede, Bekasi. Dia cerita sekali, dia orang paling susah sendiri aja. Padahal cerita dia itu saya pernah rasain gitu loh. Ya saya pernah rasain tuh. Udah bang, kayak abang paling susah. Saya pernah, emang ente pernah kan? Ya pernah. Ente kenalnya saya kan udah begini juga. Nggak tahu 2017 dan 2018 nya waktu saya berhenti dari pekerjaan yang tidak halal, diusir, nginep di masjid Pak. Pak, perjalanan saya dengan izin Allah pernah tidur di masjid, Pak. Masjid Asyukur Kebayoran Lama, tidur di situ. Sekarang saya isi kajian di situ. Kayak bercanda aja. Dulu numpang tidur di situ, sekarang isi kajian Pak di situ. Maka jamaah itu bilang gini, dulu antum tidur di sini, sekarang isi kajian di sini. Kayak bercanda aja. Ya. Maka kata Allah, wahai hamba-hambaku yang lebay, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun masalah kita, buat Allah cuma bercanda. Sesusah apapun hidup kita di dunia cuma bercanda. Tapi kalau susah di akhirat, wah ini bahaya. Seenak apapun hidup di dunia cuma bercanda. Tapi kalau enak hidup di akhirat, wah ini yang sempurna.
Ya. Maka hari ini kita harus balik mindsetnya. Dunia harus dibawa bercanda, akhirat dibawa serius. Nah sekarang kalau urusan dunia, apa sih yang biasanya kita lebay ya di dunia ini? Kira-kira apa yang selalu jadi masalah lebay kita? Yang pertama rezeki, jelas itu ya. Betul. Dapat rezeki lebay, nggak dapat lebay juga. Yang kedua, kesulitan. Ya. Cuma dua hal ini kan. Kesulitan ini dalam hal yang lain lah. Bisa keluarga, bisa penyakit, kan itu ini yang kesulitan. Ya, maka sepanjang saya menerima konsultasi dari jamaah cuma 3 masalahnya: rezeki, keluarga, dan penyakit. Orang kalau konsultasi cuma 3 ini aja, nggak pernah jauh dari sini. Karena dalam menjalani hidup kita cuma ini aja mikirin itu. Ya. Mikirin keluarga, mikirin penyakit, mikirin dari itu lah itu. Dan ini dijelaskan Allah, ya, terutama rezeki dan keluarga, dijelaskan Allah di surat 57 ayat 20. Nah, surat 57 ayat 20. Ya. Ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Bersiasat dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan harap kami, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah kepada keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Allah sampaikan di sini Pak, kehidupan dunia itu cuma senda gurau dan main-main saja, serta berbangga-bangga untuk keurusan harta dan anak keturunan, cuma duit. Maka kalau Bapak ada acara reuni, ada acara halal bihalal, lebaran, sawal, ketemu saudara, ketemu teman, yang ditanya apa? Anak udah berapa? Kerja di mana? Itu aja kan? Betapa banyak orang yang dulu rajin reuni, kalau ada reuni SMA, reuni kuliah, datang terus selama punya mobil. Pada saat dia punya mobil nggak mau datang lagi. Ya, saya termasuk yang begitu dulu. Waktu masih banyak duit, kerja dan punya mobil, reuni datang terus mau mobil. Begitu hijrah, nggak punya apa-apa nggak datang. Akhirnya sekarang merubah mindset, nggak boleh ini. Karena ditegur Allah di surat 57 ayat 20. Cuma berbangga-bangga antara dua hal saja, keluarga dan anak-anak. Maka Bapak Ibu, kita harus setting kehidupan dunia ini seperti bermain saja. Tapi sekarang caranya bagaimana? Kan itu ya Pak, supaya hidup itu semudah bermain. Ada yang namanya bermain kan ada aturan main, betul? Kalau itu berempat main lompat tali. Kalau Umi Siti mau ikut, cuma Umi Siti maunya main lompat tali pakai caranya sendiri. Diajak main dong Umi Siti kira-kira. Ditinggalin. Kita hidup di dunia, ada aturan mainnya. Allah udah kasih aturan main, tapi kita nggak mau ikutin aturan mainnya Allah. Kira-kira sama Allah diapain? Diajak main? Enggak, dibikin susah. Semua ada di mana? Di Quran. Maka kita tahu satu-satu aturan mainnya rezeki bagaimana sih? Supaya rezeki itu mudah seperti bermain. Ya. Pertama, ada nggak perintah dari Allah harus ngejar rezeki? Ada Pak? Ada nggak? Ayo. Hari ini orang ngejar rezeki sampai serius banget Ibu. Jam 4 belum berangkat, sholat ditinggal. Jam 10 belum pulang. Bahkan sehat ngejar rezeki,
buat berobat. Setelah berobat duitnya habis, sembuh, kejar duit lagi, kumpulin segitu aja. Maka bahasa yang dulu pernah disematkan ke saya, kerja akan dikerjain, kan begitu ya, Bro. Nah, jadi Pak, ada nggak Pak perintah kejar rezeki? Nggak ada, nggak ada. Perintahnya ngejar karunia. Surat 62 ayat 10. Tidak ada perintah ngejar rezeki. Ya. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Nah, kata Allah kalau selesai sholat Pak suruh bertebaran. Kita nggak boleh di masjid terus. Pak, memang disuruh bertebaran betul. Bahkan dulu di zaman Rasulullah ada seorang laki-laki yang di masjid saja kan ditegur sama Nabi. Kamu di masjid terus, siapa yang kasih makan? Kakak saya. Oh, kakakmu lebih utama daripada kamu coba. Memang disuruh bertebaran, tapi fokusnya bukan cari rezeki. Fokusnya cari wabtagu min fadlillah. Di situ fadlillah disebutnya fadilah, itu disebutnya karunia. Tapi kalau di ayat lain tuh fadilah disebutkan keutamaan, kan gitu ya Pak. Allah mengutamakan kita ngejar apa sih Bapak Ibu? Kalau disebut fadlillah, apa sih keutamaan yang disuruh sama Allah? Allah itu lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Maka kalau hari ini kita beramal soleh, dalam tanda kutip kita belum dapat balasan dunia, karena Allah lebih utama membalas di akhirat daripada di dunia. Ibu anggaplah dikasih bahagia, bisa makan enak, sebanyak-banyaknya ibu makan, berapa banyak? Kepiring? 2 piring? Sepiring? Kalau udah kenyang ibu makan lagi kan? Ya. Ya. Maka Allah menyebutnya Allah lebih mengutamakan dunia, Allah lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Surat 8 ayat 60. Tidakkah sepatutnya bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi? Ya, betul. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, inilah perbedaan visinya kita sama Allah ya. Allah bilang, turiduna aradud dunya. Manusia lebih utama, lebih fokus cari harta dunia. Wallahu yuridul akhirah. Allah lebih utama sama akhirat. Maka kita kalau berbuat hari ini, coba hampir semua jamaah, kalau habis duha, habis baca Quran, habis al-waqiah, habis tahajud, lalu belum melihat tanda apa-apa dari Allah, kalau datang ke saya pertanyaannya, kok saya belum dibalas ya Ustaz? Kok utang saya belum lunas ya Ustaz? Gitu aja. Karena yang dipikir cuma dunia saja. Padahal Allah lebih mengutamakan akhirat. Maka hari ini harus diubah mindsetnya. Oh iya, saya harus mengejar karunia, harus mengejar fadlillah yang diutamakan Allah. Maka Bapak Ibu, sejak Allah izinkan 2017-2018 dapat mindset tentang hal ini, saya ganti bahasanya. Saya juga dagang. Kalau ditanya ngapain dagang, amal soleh. Ngapain? Dulu saya pernah jadi supir ustaz, supir gokar, pernah jadi supir gojek. Ditanya lagi sama istri saya, ayah ngapain lagi sih gojek? Amal soleh. Saya nggak bilang tadi duit, ganti semua bahasanya. Amal soleh. Nah, sekarang pertanyaannya, mengganti jawaban dari tadinya nyari duit jadi cari amal soleh, kerjanya sama nggak? Ya sama aja, ya kan?
Ibu nyetrika di rumah. Mungkin dulu bahasanya adalah ini kewajiban istri. Jawabannya gitu ya. Kalau anak tanya, mama ngapain sih nyetrika? Ini kewajiban istri nanti kalau kamu nikah, ini kewajibanmu. Gitu. Lalu ibu ganti dengan bahasa sekarang. Nah, mama ngapain nyetrika? Mama soleh. Betul tak? Kerjanya sama nggak? Sama aja. Yang berubah kan cuma niat sama cara respon, betul nggak? Dan kira-kira mohon maaf, begitu saya dulu waktu ngasih ke istri, ibu kewajiban ayah nafkah bulan. Lalu diganti ibu, mudah-mudahan jadi sedekah dari ayah ya. Apa respon istri? Berubah apa sama kira-kira? Berubah. Dulu waktu saya jawab ini kewajiban ayah, kewajiban cuma segini aja. Sekarang begitu jawab, Bun, ini semoga jadi sedekah amal soleh ayahnya buat bunda. Apa jawabannya? Semoga Allah lapangkan rezeki ayah. Doa yang kuat. Beda kan respon orang. Silakan praktekin sendiri. Ya. Nah sekarang supaya rezekinya ngalir lancar, meskipun kita cuma main-main, gimana caranya? Gimana caranya? Ada dua nih aturan mainnya ya. Aturan main itu. Saya tanya lagi, Bu, kalau ibu sudah disuguhin makanan satu meja, rezeki ibu berapa banyak? Sepiring. Yang dimakan cuma sepiring kan? Kalau sudah dipiringin dan ibu makan berapa di piring itu? Semuanya apa sebagian? Kalau udah ibu piringin sendiri, ya semuanya dong. Namanya rezeki kalau udah dipiring ibu ya dimakan semua. Kalau nggak dimakan semua, ya mubazir dong. Sebagian dibuang. Kalau ibu memang nggak kebanyakan ya jendolnya jangan banyak, ya kan? Makanya kenapa para ulama mengajarkan kita makan habisin. Bisa jadi ada keberkahan di ujungnya, ya Pak. Di butir terakhir. Betul ya? Pernah dengar gitu ya Pak? Dalilnya di mana? Nih dalilnya Pak. Yang pertama. Surat 67 ayat 15. Ayat 15. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka jelajahilah segala pencurinya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu kembali setelah dibangkitkan. Ini kata Allah, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi." Allah bilang, Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi. Pak, ini dalil umum. Kalau Allah bilang bumi mudah dijelajahi, berarti berlaku dalil umum. Kalau bumi mudah dijelajahi, maksudnya apa? Hidup mudah dijalani. Ya kan? Hidup itu mudah, semudah menjelajahi bumi aja, kata Allah. Syaratnya apa? Wa kulu min rizqihi. Cuma kalau di situ disebutnya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Sekarang kalau kita baca bahasa Arabnya Pak, wa kulu min rizqihi. Wa itu dan, kulu makanlah oleh kalian. Karena itu jamak ya Pak. Kulu ada wawu ada alif. Kulu perintah fi'il amr. Dan makanlah kalian semua min dari rizqihi, rezekinya. Ada sebagiannya. Enggak ada. Sekarang pertanyaan saya balik lagi yang tadi. Kalau ibu punya makanan semeja, yang ibu makan yang mana? Yang rezeki ibu yang mana? Yang dimakan ya. Kalau udah jadi rezeki ibu di piring ibu, makan sebagian apa makan semua? Semua. Betul. Ibu punya baju satu lemari, yang rezeki ibu yang mana? Yang dipakai. Nah kalau udah dipakai, pakai sebagian, pakai semua. Semua, kalau sebagian kan aneh Pak. Iya kan? Artinya gini, bahasanya begini. Kalau kita gambarkan secara grafiknya, secara diagram, ini rezeki. Kalau Bapak udah dapat rezeki di sini, ya dimakan semua. Jangan
jangan dibuang-buang. Sementara tugas kita adalah mengejar karunia. Ini karunia. Semua orang dijamin rezeki, tapi tidak semua dijamin karunia, betul tak? Tapi orang kalau dapat karunia dapat rezeki apa enggak? Dapat, pasti. Maka lihat, kenapa karunia berlaku lebih umum? Karena semua orang selesai sholat disuruh ngejar karunia, betul tak? Ya kan? Ayatnya kan begitu kan, Pak Ida kemudian di sholat, fantasiru min arwa pelaku min fadlillah. Kalau sholat sudah selesai, maka bertebaranlah di muka bumi mengejar karunia Allah. Sekarang orang yang selesai sholat, apakah imannya bagus semua? Belum tadi. Ada nggak orang yang janjian seminggu di masjid? Janjian ketemunya di masjid, habis sholat itu ya janjian di masjid, ada nggak? Loh, bisa jadi ada loh. Yang mencuri di masjid aja ada. Iya kan? Ikut sholat, Pak, selesai sholat, salam, kabur duluan, ngambil sepatu gitu Pak. Artinya kalau orang sholat, selesai sholat, kan imannya belum tentu baik semua ya Pak. Bisa jadi ada penjahat. Ada orang selesai sholat, korupsi nggak Pak? Banyak. Ya. Terus di dalamnya karunia apa kira-kira? Tadi di sini. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena kalau rahmat Allah ini yang bisa masukin kita ke surga ya. Sesuai dengan hadis, kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi masuk surga karena rahmat Allah. Kalau digambarin diagram kan Bu, di luar ini rezeki kita bukan. Bukan ya. Rezeki kita yang di sini. Akan dicontoh. Pak, masjid ini karunia dari Allah bukan Pak? Rezeki bumi situ yang mana? Di masjid ini. Ya yang bumi situ dudukin lah. Rezeki yang situ rezekinya siapa? Rezeki apa? Saya rezeki saya di masjid ini di mana? Di kursi ini. Betul Pak? Ya. Jadi sebesar ini karunia Allah bukan rezeki kita semua kan? Umi Siti, Pak Haji gimana? Pak Haji lagi berangkat. Nah, berarti hari ini tuh Pak Haji lagi rezekinya Umi apa bukan? Bukan. Betul kan? Dia lagi rezeki jamaahnya di sana. Betul Pak? Ibu punya putra putri, punya anak, ya kan? Anak rezeki ibu bukan? Sekarang rezeki ibu bukan? Nih sekarang nih. Bukan, karena nggak ada di samping ibu kan. Jam kerja nanti anak berangkat kerja, dia bukan rezeki kita, dia rezeki kantornya. Maka pada saat jadi rezeki kita, terima semua ya Bu ya, dimakan semua, ditelan semua. Maka bahasanya kata Allah, wa kulu min rizki, maka makanlah semua dari rezekiku, bukan sebagian Pak. Kita hari ini tergabung dengan kata-kata sebagian. Contohnya begini, lebih jelasnya begini. Kalau kita makan, semua rasa ada nggak Pak di mulut? Makan pedas terasa pedas, makan manis terasa manis, makan asin terasa asin, makan obat pahit terasa pahit. Kalau namanya makan, apapun rasa yang terasa di mulut tadi, ditelan apa dilempeh? Kalau namanya makan, ditelan. Kalau dilempeh, makan apa bukan? Bukan. Nah, sekarang rezeki kita. Bu, pernah dapat rezeki pahit ya Bu? Dihina orang, dipitnah orang, pernah itu? Ya telan lah. Ya Bu ya, giliran dipuji diterima. Oh, makasih banyak ya pujiannya. Ya Bu, giliran dihina, dilempeh. Ditulis di status kan, dia ngomong yang balas. Iya kan? Itu dimakan apa dilempeh? Rezeki kita kan? Ibu kalau sehat, alhamdulillah ya Allah, engkau sehatkan kami, tulis di status. Tapi begitu sakit, dilempeh ya Allah, apaan saya sembuhnya ya Allah? Curhat sono kemari itu. Itu loh. Semua yang jadi rezeki kita, mau asam, asin, pahit, sepet, antak itu bahasa Betawi. Hambar, ya telan. Jangan mau telan yang manisnya doang. Maka hidup akan terasa mudah, rezeki terasa mudah Pak.
Meskipun kita cuma main-main saja dalam menikmati kehidupan ini, ya, tapi insya Allah gampang rezekinya. Orang cuma main-main. Ya. Syaratnya apa? Nomor satu, aturan mainnya. Semua yang jadi rezeki telan. Yang udah jadi oma hari ini. Yang jadi oma mana? Semua udah jadi oma. Udah punya cucu belum? Udah. Kalau cucunya nggak ada, ditelepon dia. Pulang dong ke sini, bawa cucu, kangen nih sama cucu. Begitu cucunya datang di ngomong-ngomong, terus ngomongnya apa? Capek ngurusin cucu. Loh, saya menerima keluhan begitu dari jamaah ya, Ustaz. Banyak cucu di rumah capek ngurusin Ustaz. Lah, kalau capek suruh pulang Bu. Ya kalau udah pulang kapan Ustaz? Ya telan Bu, ya lah. Ya kan? Kalau memang pengen datang ke rumah, senang ngurusinnya, ya ditelan, jangan dikeluhkan capek. Kalau memang capek, ya suruh pulang. Ditelan kangennya, benar loh. Makan tuh semua. Ini rumus. Rumus kalau hidup mau mudah, rezeki mau mudah, semua yang direzekikan telan. Wa kullu min rizqi. Kalau mau dilepeh, mau dimuntahin, kemana kira-kira? Wa ilaihin nusyur, ujung ayatnya kan gitu kan. Dan kepada Allah lah kamu kembali. Bapak kalau mau ngeluh ke Allah, silakan Pak. Boleh gak mengeluh ke Allah? Boleh gak kalau ngeluh ke Allah? Boleh. Kalau ngeluh ke manusia, nggak boleh. Makanya Allah bilang wa ilaihin nusyur, kamu akan kembali ke Allah. Kalau punya masalah kembalikan aja ke Allah. Kan konsepnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Kalau ibu hari ini dapat rezeki pahit, ya kembalikan aja ke Allah. Itu kan keluhannya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ngeluh gak Bu? Rabbi inni wa hanal azimu inni wasta'ala ra'su sayyidan. Ya Allah, aku ini udah tua, rambut udah putih, tulang udah lemah. Itu ngeluh gak kira-kira? Ngeluh. Tapi dia di ujungnya dia bilang, walam aku bidu'a kalau bisa dia. Tapi saya nggak pernah kecewa berdoa kepada dia. Nabi Ayub, ya Nabi Ayub dulu nggak? Ani masam yang dulu, ya Allah saya ini susah, saya ini sengsara, saya ini kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin, tapi aku tahu engkau sayang sama saya, kan gitu. Nabi Ayub dulu juga kan? Dia lapor ke Allah. Kalau Bapak baca surat 12 ayat 84, fatawalla anhum, ya. Nabi Yakub berpaling daripada anak-anaknya, matanya sampai putih karena sedih. Tapi dia ngadu cuma kepada Allah saja, ya Allah, aku adukan dengan sedihku kepadamu ya Allah. Coba surat 12 ayat 87 kalau tidak salah. 12:87, apa itu keluhannya Nabi Yakub? 12:87. 87. Bukan 86. 12:86. Nabi aku berkata kan, aku mengadukan kesedihanku hanya kepada Allah saja. Apa bonusnya Bu kalau ibu mengadukan kesedihan hanya kepada Allah? Aku mengetahui dari Allah yang orang lain gak tahu. Itu bonusnya. Coba aja praktekin. Jangan curhat ke manusia, curhatlah ke Allah. Bonusnya ibu nanti bisa kayak banyak tahun. Benar? Ya. Jadi kalau hari ini punya rezeki Bu, apapun rezekinya, mau manis, asam, asin, pahit, ya telan aja udah. Jangan dimuntahkan kemana-mana. Kalau mau dimuntahkan, muntahkan saja ke Allah, kembalikan saja ke Allah. Nanti ibu akan dapat bonus tahu sesuatu dari Allah langsung. Ya, rumus pertama itu. Jadi besok-besok kalau ngomongin orang, ya telan aja. Kalau dihina orang,
Kalau nggak punya duit, duitnya habis, dia telan aja. Ya, itu rezeki kita. Ya. Oke, bisa dapat logika berpikirnya bu. Dan ternyata kalau semua diterima Pak, apalagi diterimanya dengan rasa syukur. Alhamdulillah. Kira-kira Bapak sama Ibu ngeluh apa enggak? Enggak mungkin. Enggak mungkin ngeluh. Kan itu kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur ditambah, kalau tidak bersyukur diazab. Ibu mau diazab? Enggak. Siapa yang mau diazab? Ya, bisa ala kulli hal mau. Itu kan logis ya. Orang Arab itu dimasukkan ke area logis. Kalau dia dapat kebaikan, dia bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, aku bersyukur, aku memuji Engkau sebagai pengatur seluruh alam. Tapi kalau dapat kesulitan, dia pakai alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, aku memuji Engkau apapun kondisi saya. Ya, masih ada logisnya kan kondisi itu ya. Kalau kita kan nggak ngerti bahasa Arabnya, makanya alhamdulillahirabbil alamin sama alhamdulillah ala kulli hal tetap aja di kepala kita nggak nyangkut. Ya, tapi kalau sudah paham ilmunya dan bisa dipraktekkan Pak, ya Allah ya Pak, saya dari 2017 sampai hari ini nggak kerja, nggak punya gaji bulanan, tidak pernah punya tarif apapun dalam mengisi kajian, tapi rezeki saya ada terus Pak. Mobil ditarik, dapat lagi mobil. Pak ngisi kajian di Ciputat, di Bekasi, di Tangerang, yang ngasih mobil orang paling kota, pelatnya KT. Saya bilang ya Allah bercanda betul ini ya. Kerja aktivitas di mana yang ngasih orang mana. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu orang yang ngasih. Cuma online doang. Ustaz online itu dia nggak pernah nyalain kamera. Semudah bercanda. Oke, ini aturan main yang pertama. Aturan main yang kedua. Ya, surat 2 ayat 3. Soal rezeki. Ayat 3. Itu Ya. yaitu mereka yang beriman kepada yang dolim, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang mereka kepada Ada 3 di sini ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada ghaib, wa yuqimuna sholata, orang-orang yang menegakkan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya ini wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka yang menginfakkan sebagian. Apa iya sebagian? Kalau kita baca ayatnya wa dan mimma apapun razaqnahum yang kami rezekikan kepada mereka yunfikun, diinfakkan. Ada kata-kata sebagian? Ya. Lalu praktekinnya gimana? Kalau saya punya duit 10 juta sebulan, apa semuanya saya infakin? Apakah jadi sebagian? Nah, kita pelajari dulu tuh ya, satu-satu ya. Nih. Ada sesuatu yang harus jadi, ada sesuatu yang jadi rezeki kita dan kita harus tunaikan. Bu, di rumah ada nggak yang jadi rezeki ibu dan harus dibayarkan, harus ibu tunaikan? Listrik contohnya harus dibayar. Kalau sudah rezeki ibu dan harus dibayar, segera tunaikan. Jadi salah satu cara mempraktekkan surat 2 ayat 3 adalah apapun rezeki kita yang harus dibayar, segera bayar. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Bayar aja. Kita kan Pak, Bu, kalau yang namanya bayar-bayar, kadang-kadang senangnya tunda-tunda. Betul enggak? Bu, kalau tunda-tunda bayar resikonya apa? Pakai, betul enggak? Ujiannya kan muncul. Bayar listrik kalau yang langganan paling lambat kan tanggal 20. Tanggal 2 duitnya udah ada. Kalau tuh tanggal 2 langsung dibayarin buat tagihan listrik, ada ujian nggak buat pakai uang itu? Nggak ada, orang udah dibayar. Tapi kalau ditunda-tunda, ada nggak ujiannya? Banyak. Entah kepake ini, kepake itu. Pada akhirnya keluarnya apa? Kepake duitnya kurang. Maka salah satu cara mempraktikkan surat 2 ayat 3, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau memang sesuatu itu harus dibayar karena rezeki kita, ya bayar aja dulu, jangan tunda-tunda. Ada 2 kisah yang betul-betul menyadarkan saya tentang ayat ini, Pak. Ada satu jamaah saya tinggal di Tanjung Priok. Dia kontrak 24 juta setahun. Jatuh tempo Desember kemarin. Ya.
Lalu dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya mau perpanjang kontrakan, butuh 24 juta. Engkau maha kaya, aku yakin engkau akan sediain uangnya. Dan alhamdulillah uangnya udah ada, tawakal, udah ada bulan Oktober. Coba. Doanya apa tadi Pak? Minta buat bayar kontrakan. Allah kasih. Ya, sesuai doa dong Pak. Pertanyaan saya, kalau mintanya buat kontrakan, lalu disediakan, tapi kita pakai buat bayar sekolah, amanah nggak kita sama Allah? Enggak. Sederhananya begini, Bu, saya pinjam duit dong buat sekolah anak. Ya, berapa bayarannya? 150 ribu. Dikasih nih sama ibu. Lalu saya pakai beli beras dulu. Ibu yang ngeliat, apa pikirannya? Aja buat sekolah anak. Kok buat beli beras? Tapi beras masih baik ya. Coba kalau dipakai beli rokok, ibu makin kesel nggak? Katanya buat bayar sekolah, kok dibeli rokok? Kita saja yang manusia Pak, ngelihat kayak gitu, terganggu gak hati kita? Apalagi Allah yang maha tahu Pak. Kita bilang sama Allah, ya Allah, saya minta rezeki buat bayar kontrakan. Tiba-tiba uangnya sudah ada bulan Oktober, tapi dia nggak mau buru-buru bayar, dipakai dulu buat kepentingan yang lain. Karena dia pikir apa Pak? Masih lama. Ya, masih lama. Tapi alhamdulillah di jamaah Pak, dengan izin Allah, nanya sama saya. Saya kan doa ya, minta rezeki sama Allah buat bayar kontrakan. Dapat tuh Ustaz 24 juta, gimana dia? Masih lama lagi, saya bilang bayar Mas. Karena ente mintanya buat bayar kontrakan. Allah maha tahu. Tapi Ustaz saya butuh sesuatu, deh jangan pakai akal, jangan pakai logika. Datang pun dia nih ke orang yang punya kontrakan, Pak. Assalamualaikum, saya mau bayar kontrakan. Oh iya, saya mau ngomong soal perpanjangan kontrakan. Oh iya, itu bulan Desember, tenang aja. Paling lambat tanggal 15 Desember ya, kan gitu. Enggak Pak, saya mau bayar sekarang. Pak, Masya Allah, lagi butuh juga ini katanya. Bayar 24 juta, oke, bayar, utang sedikit. Ya, orangnya bilang begini, saya diskon 2 juta. Pak, orang-orang minta diskon, dia nggak dikasih diskon. Sampai habis itu udah Ustaz, saya dikasih diskon 2 juta. Nah, itu kan rahasia dari Allah. Ada satu kisah lagi, teman saya Mas Wiko sudah meninggal dunia, almarhum. Dulu punya utang 1 juta rupiah, pinjam sama temennya di Cinere. Jadi akhir bulan saya bayar. Pas akhir bulan beneran Bu ada uangnya 1 juta. Tapi di saat hari yang bersamaan diuji anaknya khusus buntu. Meskipun operasinya pakai BPJS, tetap perlu pegangan uang loh. Ya, dia tanya sama saya, Mas, ini bayar mana dulu? Ente yang janji duluan yang mana? Yang bayar utang. Ya udah bayar utang duluan aja. Tapi anak saya khusus untuk udah percaya aja sama Allah. Karena janjinya komitmennya bayar utang Pak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apapun yang sudah jadi rezeki kita, kalau harus tunaikan aja, nggak usah ditunda-tunda. Apa yang terjadi? Datanglah dia ke rumah temannya itu kan, Mas mau bayar utang. Oh iya, mau udah ada uangnya. Alhamdulillah Mas, saya hari ini dapat uang sesuai janji saya. Oh iya, terima kasih ya. Emang nggak punya kebutuhan? Jawab, kalau kebutuhan mau banyak Mas. Emang lagi butuh apa sekarang? Ya doain aja Mas, anak saya khusus butuh. Tapi alhamdulillah operasinya pakai BPJS jadi gratis. Ya paling saya butuh pegangan-pegangan aja. Oh ya udah, saya terima utangnya ya, lunas dia, utangnya lunas ya. Dibalikin, ini sedekah buat kamu, buat pegangan anak. Satu duit yang sama, 2 masalah, selesai. Coba kalau dia berpikir untuk ngomong aja dah Mas, saya maaf ya, bayar utangnya tunda, bisa nggak Bu? Bisa, tapi utangnya lunas nggak Mas? Allah itu maha kuasa, makanya Allah disebut Allah maha tahu. Ya, kalau yang sudah jadi rezeki kita tunaikan saja. Ada satu teman saya lagi di Malang, dia punya cicilan KPR di Bank BNI. Lalu dia udah capek, nggak mau lah, saya nggak mau KPR lagi, udah capek, saya jual aja rumahnya. Dia jual rumahnya ke orang lain, udah laku 750 juta. Lalu setelah terima uang 750 juta, negosiasi sama Bank BNI, cuma bayar pokoknya aja. Apakah sama BNI langsung diproses? Enggak, setahun Bu prosesnya. Setahun. Ya. Ini duit nganggur 750 juta, setahun diapain? Aman jadi pakai bisnis.
Setahun kemudian pada saat Bang Benny bilang, nih silakan bayar 670 juta saja. Di saat yang bersamaan orang yang beli rumah, mana SKM saya? Pada saat itu terjadi Pak, duitnya udah nggak ada. Usahanya bangkrut, habis. Maka Bapak Ibu, ujian rezeki adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau sudah rezeki kita tunaikan saja. Gak usah tunda-tunda, sesuai dengan amanahnya. Itu yang kedua. Jadi urusan rezeki itu cuma dua Pak. Yang jadi rezeki kita telan semua, yang harus dibayar segera tunaikan, jangan tunda-tunda. Nah sekarang konteksnya, kalau kita berinfak semuanya, bisa nggak Bu? Semua dana kita jadi infak semua. Bukan soal mau apa enggak Pak, sebetulnya semua yang kita tunaikan ke orang tua, ke istri, ke anak itu semuanya infak Pak sebetulnya. Dalilnya surat 2, 215. Mereka bertanya. Iya. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Iya. Dari kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, mereka bertanya apa yang harus diinfakkan. Allah menjawab, "Qul ma anfaqtum min khairin." Satu, fadil walidaini. Pak, Bapak punya uang, ngasih ke orang tua. Ngasih ke orang tua. Kalau orang tua masih ada, ngasih kan? Niatnya infak. Niatnya infak. Yang kedua, wal akrobin. Akrobin itu orang dekat, koribun dekat. Siapa orang dekatnya saya kira-kira? Orang dekat saya sebelum orang lain kan istri dulu. Ngasih ke istri harusnya niatnya infak. Siapa orang dekat saya kedua setelah istri? Anak. Niatnya infak. Ya. Anak yatim infak. Orang miskin infak. Maka saya kalau punya uang 10 juta, anggaplah ya. Kebutuhan hidup saya 5 juta. Bayar listrik, bayar rumah, kasih biaya makan ke istri, bayar sekolah anak, anggaplah 5 juta. Itu semuanya infak tuh dia. Ya. Jadi ngasih ke istri niatnya adalah infak. Oh, ini infak ayah bunda ya, sedekah keluarnya doa. Jadi pada saat saya beli listrik, token listrik, ya saya niatnya infak. Pada saat saya beli bensin buat mobil, buat motor, niatnya infak. Pak, kalau Bapak mobil servis, niatnya adalah infak. Pada saat harus servis mobil karena rusak, marah atau enggak? Tapi kalau Bapak niatnya adalah kewajiban, begitu mobilnya rusak lagi, kesel lagi gitu. Beda rasanya. Maka hari ini sayang kalau Bapak cuma ngasih uang ke anak, niatnya adalah kewajiban, bayar sekolah niatnya kewajiban, niatnya infak aja. Sehingga semua dana kita yang kita salurkan, Pak, akadnya jadi apa? Infak semua, meskipun itu buat konsumsi. Ibu beli beras, dimakan sama ibu sendiri dan anak-anak, niatnya infak. Oh, dalilnya mana Ustaz? Kalau buat kebutuhan sendiri adalah infak, Rasulullah pernah bilang, Pak, sedekah yang paling afdal buat siapa? Buat diri sendiri, betul kan? Kalau ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, saya punya 4 dinar, ini saya harus infakkan kemana? Dijawab sama Rasulullah, 1 dinar buat dirimu. Jadi Bu kalau baju udah kusuk ganti, beli aja, infak niatnya. Ini takut bener ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada orang sampai, aduh saya minta duitnya, kenapa harus saya? Kan kalau udah niatnya infak diganti gak sama Allah? Ya. Surat 2 ayat 261. Allah balas 700 kali Bu. Masalul ladzina yunfikuna, benar kan? Contoh orang-orang yang menginfakkan amwalahum fi sabilillah kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Orang yang berinfak Allah ganti 700 kali. Beli baju niatnya infak, beli beras niatnya infak.
Jadi memenuhi kebutuhan sendiri, niatnya infak. Kita lihat dalil yang berikutnya, surat 2 219. Ya, 219. Ya. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang paman dan bibi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Nah, lihat. Kalau ini ayatnya lebih menarik lagi. Mereka bertanya, wayas amuna kamaza yunfikun. Apa yang harus diinfakkan? Ulil afwa, kelebihan dari kebutuhan. Berarti tugas Bapak memenuhi apa dulu? Kebutuhan dulu ya Pak. Baru punya bagian sedekah keluar. Ya, tapi di ayat 215 infak juga buat kerabat, buat diri sendiri. Artinya kebutuhan itu, memenuhi kebutuhan itu wajib dan itu niatnya harus infak. Sehingga Pak, infak kita pada akhirnya bukan cuma 2,5%, betul nggak? Tapi bisa berapa? Bisa 100%. Pak. Ngasih istri infak, ngasih anak sekolah infak, ngasih bayar pembantu infak. Kalau niatnya infak semua, Allah balas berkali lipat ya Pak. Semudah begitu aja Pak, orang cuma main-main kok. Ya, cuma main-main. Silakan praktekin 2 ayat ini. Pokoknya yang diterima makan semua, yang harus ditunaikan semua. Maka dalam aturan Islam perlu nggak kita ngatur-ngatur budgeting keuangan? Itu perintah Allah apa perintah akuntansi? Financial planner. Yang nyuruh kita ngatur-ngatur budget itu Allah gitu. Dalilnya surat 70 ayat 24. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Ya, surat Al-Ma'arij ayat 24. Sudah ketemu? Silakan. 24, ya. Orang-orang yang dalam kesannya tersedia bagi yang Nah, lihat. Walladzina fi amwalihim, yaitu orang-orang yang di dalam harta-hartanya haqqun maklum, ada hak-hak yang dia atur-atur, yang dia umumkan. Ya kita kan harus ngatur. Begitu terima uang diatur dong, ini buat rumah, ini buat belanja, ini buat sekolah. Jangan lupa ini buat budget sedekah juga. Semuanya harus niatnya infak. Kalau semuanya niatnya infak, kan semuanya berpahala. Kalau dia cuma sekedar kewajiban, transaksional saja. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau soal ini, kalau mau datang ngalir semudah main-main, konsep. Semua rezeki yang sudah jadi milik kita telah semua. Yang harus ditunaikan, tunaikan aja, jangan tunda-tunda. Maka ternyata hidup tidak pernah tunda-tunda. Ujiannya ringan itu. Dan listrik udah bayar. Meskipun saldonya tinggal sedikit, nggak ada ujian Pak. Lah kalau nggak ada saldo diuji apa Bu? Ke mall ada nggak ujian belanja? Kalau nggak ada saldo, nggak ada Pak. Ya kan, jelas semuanya cuma lihat-lihat. Memang dari awal biasa lihat-lihat, diganggu nggak sama tas baru, sama HP baru. Coba kalau di kantong ada duit banyak Pak. Mending kalau duit itu memang duit nganggur. Kalau duit itu buat bayar rumah, tiba-tiba sampai mall ada tas bagus nih, murah lagi cuma 2 juta. Bayar rumah 24 juta, kasih lumayan, keganggu nggak Bu? Keganggu. Maka enaklah di situ. Kalau pos-posnya udah dibayarkan semua, sisanya sedikit, nggak ada ujian. Beneran. Ya. Enak betul.
Maka kata Allah, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak, mereka setan tidak akan bisa mengganggumu kalau kamu sudah menjalankan petunjuk. Maka Bapak Ibu, tapi saya harus bersaksi ya. Setelah ditunaikan, sehingga saldo jadi tidak terlalu banyak di rekening, itu ujiannya ringan sekali. Ujian konsumtif terutama hilang loh. Pengen jajan apa segala macam enggak. Tapi begitu ada uangnya dan memang harus ditunaikan, ya bayar saja. Pada saat ada jamaah datang Ustaz mau konsultasi di mana, di kafe ini, ya udah saya datang duluan. Ya sudah saya beli aja Pak, nggak usah pusing, nggak usah ngitung-ngitung. Kalau memang uangnya ada, maka kan saya pernah cerita di sini. Begitu saya punya uang, istri saya dah ngajak ayah ke mall yuk, ya sudah saya siap-siap Pak. Berarti dia punya uang di kantong, nih budgetnya dia pengen jalan-jalan di mall nih. Nggak perlu saya ngomong, diam aja. Ternyata kita begitu sampai mall, ya traktir bakso lah, yang murah-murah aja. Tuh, ternyata emang rezeki dia. Tapi pada saat saya nggak punya uang, memang tidak ada uang di kantong, tiba-tiba istri ngajak jalan ke mall, saya prasangka baik aja, berarti dia nggak minta jajan nih. Dan betul terbukti demi Allah Pak, sampai mall dia yang nolong, dia yang bilang, ayah mau makan apa? Udah traktir dah sekarang, betul ya, saya nggak pegang duit. Dulu sebelum ayat ini dipraktekin, begitu punya duit, istri ngajak ke mall, saya bilang, jajan yang mahal, duitnya dikit nih. Tersinggung gak dia? Kesel gak dia? Ya elah masih istri sendiri, hitung-hitung, gitu gak mau jadinya? Pada saat saya gak punya uang, terus dia ngajak ke mall, terus saya bilang, ada lagi gak punya duit, ngajak ke mall, jajan. Perasaan, kok nuduh sih, orang mau ditraktir. Gak jadi dah, kan gitu gak pernah kira-kira. Udah, prasangka baik aja. Yang jadi rezekinya tunaikan. Ya, yang jadi rezekinya telan semua. Kalau dia ajak ke mall pas nggak punya duit, dia telan aja kan. Lihat aja nanti Allah sendiri yang nolong. Saya nggak pernah berskenario sekarang udah. Makanya pada saat nggak punya duit, istri saya bilang aja, ya nih, saya bulan depan tanggal 20 sore berangkat ke Bali. Karena anak saya lomba. Waktu istri saya bilang ya, si Naila ke Bali harus didampingi orang tua. Gimana ngaturnya? Ya berangkat aja. Emang duitnya ada? Entar kalau adain, udah tenang aja. Itu ngomong dari awal ini Pak, dari awal Mei. Begitu anak saya dan teman-teman lombanya sudah mulai ngatur-ngatur harus bayar ABC, dia nyampe kan informasinya ke saya Pak. Ya harus bayar ini. Oke, bismillah nanti Allah sediain. Paling lambat tanggal sekian ya. Oh iya bismillah Allah maha kaya. Pas tanggal harus bayar duitnya ada Pak. Selalu begitu. Makanya kemarin saya tanya berapa Pak? 875 ya. Ya. Ayah teman-teman udah booking tiket. Tiketnya ke Bali lumayan Bu, 1,9 hari ini. Tadinya kalau bukan hari di libur Ramadan cuma 1,3, 1,2, 1,9. Ayah tiketnya 1,9. Ya nah kapan? Teman-teman udah beli. Ya udah. Ntar siang ya kita lihat bismillah Allah kasih rezeki. Siangnya ada Pak tiketnya Pak. Ya udah beliin aja udah. Kalau tuh uang 1,9, saya tahan ujian yang lain pun sudah. Suci daripada pusing Pak, ini memang doanya buat bayar anak nih, rezekinya anak udah bayar aja bener. Pak demi Allah kejadiannya begitu terus. Maka nggak pernah pusing-pusing, nggak mau lebay. Orang cuma bercanda. Cuma bercanda, hidup cuma bercanda. Allah sendiri yang ngasih, Allah sendiri yang juga, betul kan? Ya, saya pikir itu dulu. Setelahnya nanti kita bahas bulan depan. Ya, karena nggak cukup waktunya. Sip, ya. Rezeki dulu, bulan depan kita bahas bagian kesulitan. Ya. Kalau alam sholat, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Kalau dia mau didiskusikan, silakan. Nah, silakan Ibu yang mau nanya. Automatisasi. Siap. Berjalan sendiri. Siap. Baik Pak. Allah ya Pak, kalau kita baca surat 42